Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media, pada hari ini Senin tanggal 14 Februari, tadi pagi dari jam 9.30 sampai jam 13 telah dilakukan gelar perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123 Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2012-2021 dan gelar perkara dilakukan di Gedung Bulat, dihadiri oleh yang pertama Jampitsus beserta jajaran serta tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, jajaran dan dari Puspom TNI, Babinkum TNI, serta dari Kementerian Pertahanan. Adapun gelar perkara dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan hasilkan adalah berdasarkan hasil materi paparan tim penyidik, disimpulkan terdapat 2 unsur tindak pidana korupsi yang diduga ada keterlibatan dari unsur TNI dan unsur sipil. Sehingga para peserta dalam gelar perkara sepakat untuk mengusulkan penanganan perkara ini ditangani secara koneksitas. Rekan-rekan media yang saya hormati, selanjutnya saya selaku Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Hari ini saya memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer untuk segera melakukan koordinasi dengan POM TNI dan Babinkum TNI untuk membentuk tim penyidik koneksitas perkara tersebut, dan diharapkan tim penyidik koneksitas segera dapat menetapkan tersangka. Demikian yang kami sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti teman-teman bisa bertanya dengan Pak Jampitmil dan Pak Jampitsus. Silakan, Pak. Izin Pak Jaksa Agung, apakah sudah ada penetapan untuk koneksitas ini? Kemudian apakah dipisah penyidikannya antara Bitsus dengan Bitmil? Sementara itu, Pak. Atas perkenan dari Bapak Jaksa Agung, izinkan kami untuk memberikan jawaban. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini Jampitmil telah menerima perintah langsung dari Bapak Jaksa Agung untuk membentuk tim penyidik koneksitas. Tentunya dalam hal ini kami beserta staf dan jajaran Jampitmil akan terus berkoordinasi dengan Jampitsus yang telah melakukan penyidikan awal. Kemudian sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tim penyidik koneksitas ini nantinya sesuai dengan ketentuan undang-undang akan terdiri dari penyidik polisi militer, dalam hal ini POM TNI, kemudian juga auditor militer, dan nanti kami akan berkoordinasi dengan Auditorat Jenderal. Kaitannya dengan pelaksanaan penyidikan, karena sudah ada dalam satu wadah
yaitu penyidik tim koneksitas akan dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Pak Abeng dari Republika, tadi disebutkan pas ini karena udah koneksitas, ada keterlibatan personel TNI. Kemarin tuh ada 3 purnawirawan yang diperiksa juga. Nah pertanyaan saya itu karena ini sudah koneksitas, apakah personel yang terlibat ini saat ini masih menjabat atau dia menjabat saat kasus ini terjadi? Makasih Pak. Izin Pak Jaksagung. Selamat siang rekan-rekan media. Jadi sebagaimana rekan-rekan tahu bahwa bidang pidana khusus mendapat perintah dari Jaksa Agung untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi. Ada 2 di situ, yaitu sewa satelit, kemudian yang kedua ada pengadaan ground segmentnya. Karena ini perkara prioritas sehingga kita berusaha menyelesaikan cepat ya penyidikannya. Dan ini belum genap sebulan, kita sudah ada progres penyidikan yang cukup baik saya lihat dari pengumpulan alat bukti. Untuk sama pemahaman, saya koordinasi dengan Pak Jampitmil sehingga pada hari ini mengundang pihak Puspom TNI, kemudian dari Babinkum TNI, kemudian dari Itjen Kemenhan. Untuk apa? Yang pertama, kita terbuka dalam proses penanganannya. Sehingga alat bukti tadi sudah kita gelar, kita lihat bagaimana proses sewanya, proses pembayarannya. Kemudian kita sampaikan bahwa ada hal-hal yang indikasi kuat melawan hukum. Semua itu dari alat bukti yang telah kita temukan. Kemudian kita juga sudah temukan bahwa ada indikasi kerugian negara karena dalam sewa tersebut sudah kita keluarkan sejumlah uang ya, yang nilainya 515,429 miliar untuk sementara. Ini yang kita temukan. Jadi dengan keterbukaan tersebut, kita ingin ada pemahaman yang sama terhadap anatomi perkara yang terjadi, modus yang terjadi, kemudian yang kedua, siapa yang berperan dalam tindak pidana korupsi yang kita sidik. Nah ini tadi telah kita peroleh kesimpulan bahwa yang pertama ya, dari alat bukti tersebut memang kuat ada keterlibatan dari sipil dan oknum TNI. Oleh karena itu kita usul ke Pak Jaksa Agung agar ditangani koneksitas ya. Yang selanjutnya telah disetujui, maka tindak lanjut koneksitas tersebut akan dilakukan oleh Pak Jampitmil. Demikian, terima kasih ya. Ada lagi teman-teman? Halo, Assalamualaikum Pak. Saya Akah dari Koran Media Indonesia. Pak, ini kan kasusnya mengenai pengadaan alutsista. Kita tahu satelit ini kan alat untuk melengkapi sistem alutsista Indonesia, dan pengadaan alutsista ini sendiri pasti strategis gitu, baik dari segi nilai maupun dari nilai dan kepentingannya juga. Kalau dari Kejaksaan Agung sendiri, ini sebenarnya ada nggak sih Pak pendampingan untuk melakukan pengadaan alat-alat pertahanan di Indonesia gitu? Kedua, untuk penanganan kasus korupsi yang diduga, ini masih diduga ya, melibatkan anggota militer, sejauh ini kalau Kejaksaan apa tantangan yang dihadapinya Pak selama ini? Apakah ada kesulitan untuk melakukan pemeriksaan, mungkin memanggil saksi dari unsur militer, atau gimana, itu seperti apa tantangannya? Terima kasih Pak.
Jadi untuk pertanyaan yang pertama, untuk pendampingan ya selama ini tidak ada. Tapi untuk gugatan arbitrase, memang sekarang sudah dilibatkan Pak Jamdatun dan sekarang sedang berproses ya. Yang kedua, saya rasa tidak ada kendala. Untuk ke depan, sekarang sudah ada Pak Jampitmil juga yang berfungsi untuk mengkoordinasikan sehingga dapat berjalan cepat dan lancar. Ya, demikian ya.